Media sosial sedikit ya, medsos dan kebencian. Hari ini kita banyak bingung ini. Ada beberapa teori, silahkan nanti yang suka silahkan lacak teori itu. Ada teori Groundwell. Teori Groundwell itu yang pertama ini, bahwa ada tren sosial biasanya orang itu lebih suka mencari kebutuhannya, termasuk kebutuhan informasi, tidak dari sumber asli, tidak dari produsennya dalam tanda petik, tapi dari teman yang dia percaya. Itu yang bikin orang kemudian cenderung terisolasi dalam kelompoknya, karena yang dia percaya biasanya ya orang-orang dari kelompoknya itu. Itu yang bikin mungkin hari ini kalian geleng-geleng kepala. Ini orang sudah bodoh, dijelaskan nggak mau, jelas-jelas fitnah tapi diluruskan nggak mau. Karena yang meluruskan kamu, orang yang di luar kelompoknya. Hari ini orang itu yang dipercaya apa? Orang yang ada dalam kelompoknya. Dari situ nanti lahir istilah namanya cyber ghetto. Ghetto itu kayak semacam pondok, semacam apa, kalau hari ini ya pondok. Kalau dulu padepokan cyber. Padepokan cyber itu santri-santrinya ya kelompoknya sendiri semua. Sehingga lahir namanya echo chamber. Echo chamber itu ruang gema. Jadi ruang gema itu kayak di masjid ini, kalau saya ngomong itu yang mantul suaraku sendiri. Jadi yang selalu didengarkan itu yang senada, suaranya sendiri. Suaranya orang lain tidak akan bisa masuk. Saling menasihati tidak mungkin, kecuali yang nasihati orang dari kelompoknya sendiri. Itu loh. Makanya ada istilah filter bubble. Dan mental semacam ini dipahami benar oleh mesin pencari di internet, di dunia maya. Itu namanya filter bubble. Akhirnya apa? Google itu sangat ngerti seleramu apa. YouTube itu sangat tahu seleramu apa. Sehingga begitu kamu masuk, kamu akan disuguhi situs-situs, alamat-alamat yang cocok sama seleramu. Kalau nggak percaya coba aja. Bukalah YouTube. Yang biasanya buka web apa, video apa, kamu akan ditawari sekian banyak video senada dengan yang kamu cari sebelumnya. Sama, Google juga begitu. Kamu biasanya surfing apa, kamu akan ditawari alamat-alamat situs yang mirip kayak yang biasa kamu surfing, kamu stalking. Itu namanya filter bubble. Akhirnya apa? Orang seolah-olah dengan internet itu wawasannya semakin luas, tapi tidak. Sebenarnya sebaliknya, dia semakin sempit. Ilmunya numpuk, tapi satu style. Ilmunya nggak tambah. Jadi dia selalu dapat justifikasi baru, pembenaran baru atas ideologinya. Karena oleh mesin pencari, dia selalu ditawari yang sama kayak yang dia baca selama ini. Itu namanya filter bubble. Maka kamu jangan heran kalau hari ini situasinya jadi semacam ini. Orang radikal kalau internetan akan jadi semakin radikal, yang liberal juga akan jadi semakin liberal. Kenapa? Karena ada cyber ghetto, ada echo chamber, dan ada filter bubble. Nah, itu situasi hari ini itu. Makanya jangan kaget. Kalau sudah ngerti cirinya semacam ini, maka berjuanglah untuk tidak sempit. Jangan mengharamkan diri untuk membaca perspektif yang alternatif. Karena di antara kecenderungan manusia itu dia hanya baca yang cocok sama karepnya. Yang beda sama karepnya tidak akan dibaca. Yang setuju tahlil, tiap hari mati-matian nyari dalil bahwa tahlil itu boleh dan sunnah.
Yang anti tahlil tiap hari disuguhi data bahwa tahlil itu bid'ah. Itu wate'e dunia maya. Maka kalian harus hati-hati.